أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kalian jenengan semua, inna sesungguhnya kami Allah khalaqnakum telah menciptakan kalian min dzakari wa unsa dari jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Di sini tidak disebutkan bencong, tidak ada ya. Wa ja'alnakum dan kami Allah jadikan kalian semua syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan berkabilah-kabilah bersuku-suku, lita'arafu untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, mengabarkan, memberitahukan. Dan ternyata jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, spesial ayat 13 ini memiliki asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada seseorang yang mantan budak, ada yang mengatakan seperti itu, ya, ada yang mengatakan bahwa Abu Hind ini adalah orang Afrika, orang yang berkulit hitam legam, ya. Panjenengan kalau tidak umroh pasti menemukan itu ya, banyak orang yang hitam-hitam kayak gitu. Nah, beliau ini berprofesi sebagai tukang bekam. Nah, karena profesinya dianggap sesuatu yang remeh, sesuatu yang nggak ada keistimewaannya, ya, hanya sekedar orang biasa, tampan juga enggak, biasa-biasa aja. Mungkin yang kurang lebihnya seperti saya inilah, ya, ireng, ya, itu. Delalah itu sama Rasulullah, ya, minta kepada suku Bani Bayaldah. Bayaldah itu dari kata baydun, baydun itu putih. Bayangkan dari suku Bani yang berkulit putih oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengambil menantu dari seorang yang berkulit hitam. Ya, jadi suruh menikahkan dengan putrinya. Ya, tentu mereka ya keberatan kan begitu. Ya, mereka tidak mau. Wong bekas budak hitam legam, ya, dan juga hanya berprofesi sebagai pembekam, kecuali walaupun bekas budak terus jadi calon presiden, nah itu atau calon legislatif lah itu mungkin ya. Itu ini enggak, ya tetap jadi pembekam itu. Nah, ini kan sesuatu yang diskriminatif kan, sesuatu yang membeda-bedakan sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Maka disitulah kemudian Rasulullah tidak suka. Ya, itu adalah kekeliruan dan itu dikecam dengan kemudian turunlah ayat ini. Ya ojo ngono kan gitu. Kita ini sama-sama makhluk Gusti Allah. Tidak ada yang membeda-bedakan antara kula jenengan. Ya, ma baina Surabaya wal Madura, tidak ada. Mentretan-tretan tibi, beda orang Madura, beda orang Jawa. Pada baik, iman bini menlakeh, ya, pada di hadapan Allah. Tak ada yang berbeda kecuali takwana tak ya. Oke, alhamdulillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ayat ini mengajarkan kula jenengan yang pertama bahwa manusia itu adalah al-wahdah. Makanya manusia itu disuruh untuk bertauhid, qul huwallahu ahad, dengan keesaan Allah. Berarti kula jenengan itu satu kesatuan, ya, satu keturunan. Kakek nenek moyang kula jenengan sama, ya. Panjenengan bukan berarti keturunan Nabi Adam, saya keturunan Hercules, enggak. Semua sama dari Nabi Adam dan ibu Hawa. Jadi kula jenengan itu seduluran. Masih elek-elek ngeten iki jenengan keturunan Nabi loh, Pak. Pak Soli itu keturunan Nabi loh, Pak Soli. Oke, nanti matur aja sama tetangga. Aku keturunan Nabi. Siapa? Nabi Adam. Ya, alhamdulillah. Jadi
kula jenengan itu keturunan Nabi yang sekarang menjadi wali. Wali apa, Pak? Wali murid. Sing dimantu wali nikah. Ya, itu muga-muga jenengan nanti jadi wali kota. Kalau saya sudah wali kota, Pak, dalam cerita ludruk. Nah, itu ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Allah memanggil kula jenengan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Podo-podo keturunannya Nabi Adam Ibu Hawa yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Selama kula jenengan dibingkai dengan kalimat an-nas, ya, yang artinya manusia, maka kita adalah setara, sama. Nggih, apapun warna kulit kula jenengan semua, suku bangsanya, nggih, berbeda RT-nya. Saya RT 2. Pak Kusnar RT berapa? 6, 4. Dan begitu seterusnya. Ya, berkabilah-kabilah yang berbeda-beda. Ini jamaah sekalian. Maka yang kedua, mengajarkan prinsip dasar hubungan manusia. Jadi ayat 13 ini mendidik kula jenengan berhablum minan nas, berkomunikasi. Kula jenengan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Maka Allah tegaskan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan kula jenengan berbeda suku bangsa dan bermacam-macam perbedaan itu, ya, adalah Allah memberikan gambaran kepada kula jenengan, memberikan pendidikan kepada kula jenengan bahwa Allah itu membuat dari Nabi Adam dan Ibu Hawa kemudian berkembang menjadi keturunan yang berbeda suku bangsanya, ya, itu sehingga tidak ada yang membedakan. Maka di sini kata syu'ub adalah jamak dari kata sya'bun. Ya, sya'bun itu kumpulan dari sekian qabilah yang jamaknya adalah qabail. Ya, syu'uba wa qabaila. Dari RT nanti dilingkup RW, dari RW sekelurahan, dari sekelurahan jadi satu kecamatan dan seterusnya sampai berbangsa sak dunia. Ya, maka tidak boleh saling menjajah. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari kehidupan dunia. Ngoten, tidak peduli apakah Israel terhadap Palestina, itu memang Israel itu banggel itu. Israel banggel ngeyel jaluk jantem tewel. Ya, itu naudzubillah min dzalik. Itu jamaah sekalian. Oke. Nah, maka prinsip kula jenengan di dalam surah Al-Hujurat 13 ini adalah li ta'arufu. Ta'aruf, nggih, dari kata arafa. Arafa niku napa? Mengenal. Kalau ta'arufa ya ta'arufu berarti saling mengenal. Nggih, jenengan kenal saya, saya kenal jenengan. Apalagi sekarang saling mengenal itu begitu mudah loh, Pak. Nggih. Jenengan tidak perlu datang jauh-jauh dari Jogja ke Surabaya, tidak perlu. Sekarang cukup dengan media sosial. Seperti saya ini bisa mengenal di mana-mana dari YouTube, Facebook, sekarang di TikTok. Terima kasih yang memberi gift ini ya, membuat mudah-mudahan jadi sedekah yang baik. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, ta'aruf. Dan inilah Rasulullah SAW dengan ayat ini memberikan prinsip dasar hubungan manusia, bahwa sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia itu adalah makhluk yang beragam. Papa ora podo, gitu. Ana sing cilik, ana sing gedhe, ana sing dhukur, ana sing endek, ana cowok, ana cewek, ana sing ganteng, ana sing elek, ana sing ngajang piring, ana sing ngajang cewek, ana sing guyu, ana sing mewek. Niku wis gambarane menungso, Pak. Nggih, sunnatullah niku ngoten niku beragam. Nggih, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghendaki agar kula jenengan tidak saling menghina, tidak saling bermusuhan, melainkan kula jenengan saling mengenal sehingga semakin terbuka peluang untuk bekerja sama, saling membantu. Ngaten nggih,
sing capres cawapres butuhkan rakyatnya. Rakyat membutuhkan presiden, wakil presiden, seluruh menteri dan sebagainya. Apalagi caleg harus dekat dengan para calon-calon pemilih. Mana Ustaz? Kalau tidak ada. Ya, itu seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Saya itu sudah jadi DPR durung payu rabi nganti saiki. Ngoten nggih, Muhammad Muhammad. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Nah, dalam satu hadis disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum." Ya, pelajarilah, ketahuilah tentang nasab-nasab di antara kalian. Ya, ini keturunannya siapa? Bibit, bebet, bobotnya. Ma tasiluna bi arhamakum, yang sekiranya bisa menyambung tali persaudaraan di antara kalian. Fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli, masra'atun fil mali, mansa'atun fil asari. Kenapa? Karena dengan silaturahmi itu gitu, dapat menanamkan rasa cinta dan kasih sayang yang penuh dengan kekeluargaan. Yang pertama, yang kedua, dengan silaturahmi itu dapat memperluas rizki. Panjenengan nggak tidak silaturahmi nggih Pak nggih, Ibu nggih? Lah mangke juga memperluas rizki. Muga-muga datanglah nanti roti, tunggu aja nanti. Ya, itu bukti silaturahmi gitu. Saya datang ngarsa panjenengan, ketemu dulur-dulur. Melihat senyum panjenengan ini menandakan kalau jenengan diberikan kesehatan. Saya kalau melihat di rumah sakit nggak ada orang-orang yang sakit tersenyum, nggak ada, merengut semua, sampai sambatan, ngoten. Sambate ngayu woro, nyeluk-nyeluk mara tuwa, asale teko Madura, marang Surabaya malah kesasar nang Jaya. Niku pengalaman jenengan sedaya. Itu satu, menanamkan cinta kasih sayang dalam kekeluargaan. Yang kedua, memperluas rizki dan kekayaan. Bisa kaya hati, bisa kaya harta, bisa kaya kesehatan, ya kan? Dan memperpanjang umur. Dan memperpanjang umur itu ya bisa umurnya oleh Allah ditambahkan, bisa jadi wallahu alam, atau bisa juga dengan diberikan keberkahan umur kula jenengan. Tokoh-tokoh kula jenengan, nggih. Siapa itu Yai Wahid Hashim itu dulu 36 tahun loh, Menteri Agama termuda di Indonesia. Meninggal. Ibu Kartini 21 atau 23 tahun, sedo. Terkenang sepanjang zaman. Harum namanya, gitu kan? Itu. Lah kula jenengan nggih ngoten. Syukur-syukur sing diparingi umur panjang. Ya Allah, muga-muga jenengan panjang umure nggih. Amin ya rabbal alamin. Itu seperti itu jamaah sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ayat ini diperkuat oleh sebuah hadis. Suatu ketika ya, dari Abu Hurairah ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ayyun nas akram ya Rasul?" Siapa di antara manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, "Akramuhum indallahi atqahum." Manusia yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Mereka bertanya lagi, "Laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah." Bukan masalah itu yang saya tanyakan ya Rasul. Kalau itu ya jelas yang paling mulia di sisi Allah jelas orang yang bertakwa. Terus apa loh? Fa akramun nas Yusufu nabiyullah, ibnu nabiyillah, ibnu khalilillah. Itu. Yang paling mulia berarti ya Nabi Yusuf, yang paling ganteng, nabi yang paling disayang Allah. Mereka ngeyel lagi, "Laisa an hadza nas'aluka." Bukan itu ya Rasul. Qala dawuh Rasulullah, "Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni?" Apakah yang kalian tanyakan itu tentang keberagaman orang-orang Arab? Qalu, "Na'am ya Rasulullah." Itu yang saya tanyakan. Jadi ternyata ya memang di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Tapi dalam sesama manusia, ya, dalam konteks pergaulan kita sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu.
Sebaik-baik kalian ketika masa jahiliyah, kata Rasulullah, itu juga sebaik-baik kalian di dalam Islam. Jadi ternyata ketika zaman jahiliyah mereka juga sama, sesama jahiliyahnya mereka bersama-sama. Nah, apalagi di dalam berislam, al muslimu akhul muslim, kita sesama bersaudara, kita sebangsa setanah air Indonesia. Itu dalam konteks keindonesiaan. Maka tidak ada yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, tapi di sisi sesama manusia adalah idza faqihu, ketika saling mengerti, saling memahami. Makanya sering matur dateng panjenengan gitu, menungso niku nggih manungsa manunggaling rasa. Nggih, marang sepodo-podo. Allah itu tidak memandang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat dari seperti apa rupa kula jenengan, ganteng cantik kula jenengan, wa amwalikum, dan juga kaya miskin kula jenengan, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang, memperhatikan kula jenengan, hati dan amal-amal perbuatan kula jenengan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga tidak boleh kita membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, dan kita wajib menghapus fanatisme ya yang pernah terjadi pada zaman jahiliyah, apalagi diskriminasi di antara kita ya. Jangan sok-sokan ya. Ternyata ramalan saya tidak sama ya Pak Udin ya. Tak pikir roti tiba ketan. Tak pikir roti tiba ketan. Tak pikir jatuh hati tiba hanya menaruh harapan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu dalam satu khutbah Fathu Makkah waktu itu, sebelum Rasulullah menyampaikan ayat ini ya, beliau kemudian bersabda, ya ayyuhan nas innallaha qad adhaba ankum ya ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha fannasu rajulani rajulun birrun taqiyun karimun 'alallahi wa fajirun syaqiyun hayyinun 'alallahi. Ya, wahai manusia, sungguh Allah telah melenyapkan ya tentang aib-aib pada masa jahiliyah. Jadi dengan hadirnya Islam itu ya menghapus ya, melenyapkan ya aib-aibnya zaman jahiliyah ya, dan tradisi-tradisinya yang sering membanggakan orang tuanya ya, gara-gara orang tuanya presiden misalnya, anaknya sok bangga diri dan sebagainya ya. Itu tidak seperti itu ya. Manusia itu hanya ada dua. Nah itu, yang pertama kelompok manusia yang birrun taqiyun karimun, yang berbuat baik gitu, yang bertakwa, yang mulia, yang dermawan ya, Allah. Wa fajirun, yang kelompok kedua manusia yang durhaka, suka berbuat dosa, yang celaka, yang hina di sisi Allah. Cuman itu aja ya. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jenengan diciptakan Allah, dilengkapi dengan segala macam keistimewaan, kelebihan, lalu kemudian Allah memberikan wahyu, ilham kepada kula jenengan, fujuraha wa taqwaha. Tergantung kula jenengan dengan akal pikiran, perasaan, wahyu, pendidikan Al-Qur'an. Ini apakah kita termasuk orang yang ahli dosa atau ahli bertakwa? Kantung-kantung mawon. Itu tergantung dari kita. Bagaimana usaha kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, yang terakhir kita sampaikan kesimpulan dan isi makna kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, ini banyak sekali sebetulnya, tapi saya yang bisa merangkum ini karena kemarin banyak tugas, banyak amanah yang harus kami lakukan, sehingga tadi bangun jam 1:30. Lalu saya merangkum ini aja sampai kemudian mendengar tarhim ini.
Ya, jadi ya mohon maaf tidak semua yang bisa kami cantumkan, antara lain bahwa yang pertama manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Yang kedua, jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kula jenengan tentang kesetaraan, kesamaan, ya, toleransi, bekerja sama, dan menghapuskan diskriminasi. Tidak boleh membeda-bedakan. Ibu-ibu, ya Bu ya, sing kerudunge ijo, tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar, gak usah ngelokno sing kerudunge coklat, karena sing kerudunge coklat koyok bojone Raffi Ahmad ngono ae. Sing kerudunge kuning alhamdulillah koyok Ayu Ting Ting ngono, dadi gak saling mengilokkan. Bapak-bapak ya ngono, sing gawe jubah ora usah ngelokne sing gawe sarung. Paling sing gawe sarung kesasare burung ora usah ngono. Sing gawe jubah, kalau sing gawe jubah paling koyo daster, dasar begitu. Ini namanya diskriminasi karena kita sama-sama makhluk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, berikutnya yang ketiga, bahwa keragaman itu merupakan sunnatullah. Kita harus ta'arufu, saling mengenal, sehingga saling terkait dengan kedekatan kula jenengan. Jadi kula jenengan bukan orang lain. Ya, kita ini sama-sama seduluran selawase ngoten niku. Kita kerjasama, saling memberi manfaat, kan gitu. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita sadari betul bahwa tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali yang paling bertakwa. Dan innallaha alimul khabir, Allah Maha mengetahui tingkat ketakwaan kula jenengan, sehingga tidak boleh menjustifikasi mengklaim seseorang arek iku paling gak patek beriman, ndak usah. Karena yang Maha tahu ketakwaan seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ngecap bahwa orang itu begini, orang itu begitu. Kalau toh jelek kita doakan, siapa tahu suatu saat berubah menjadi baik. Kita pun yang baik jangan sok-sokan, siapa tahu nanti justru dengan sesuatu hal ternyata kula jenengan berubah menjadi mursal. Ini kan kula jenengan tidak tahu. Ngaten Bapak Ibu. Sehingga kita harus menjaga sikap kita, rendah hati kita, tawadhu kita terhadap sesama kita. Bersikap toleransi bersama-sama, bersatu padu dalam rangka menciptakan perdamaian, nggih, kemesraan. Kayak lagu ini Bibu itu loh. Kemesraan ini, ya kan? Janganlah cepat berlalu, ya kan? Alhamdulillah.